Setelah Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, tak ada Yesus berlaku seperti dulu. Dia datang ke sinagoge, ke Bait El, mengajar pada orang-orang, mengajar, tidak ada. Dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena dia belum mati. Loh, terus apa urusan? Karena kata Yesus dalam Lukas 24, Lukas 24 nomor Lukas 20, nomor 37, 38, 39, bahwa orang mati hanya satu kali. Tak akan bisa mati lagi, kata Yesus. Jadi kalau mati satu kali bentuknya roh. Maria Magdalena datang ke kuburan. Pintu si penutup sudah kebuka. Kalau Yesus itu roh, bentuknya pneuma, roh, Casper, hantu, spirit, seperti di ruangan ini, Pak. Hantu itu kan kepala di ruangan ini, pantat di ruangan sana kan, tembus. Tapi si tutup kuburan terbuka, berarti ada orang perlu akses. Ketika Maria Magdalena masuk, Yesus malah menyamar menjadi tukang kebun, penjaga taman. Kenapa harus nyamar sebagai penjaga taman? Padahal sebelumnya Yesus dikain kapani oleh Yusuf Arimatea. Penjaga taman tertulis di mana itu? Di Yohanes pasal 20. Coba dibuka. Baik, nanti kita dibuka ya. Kita selesaikan dulu narasinya. Narasinya dulu. Ya, Yohanes 20 bahwa Yesus dia menjadi penjaga taman. Oke, jadi teridentifikasi sebagai penjaga taman. Kalau dia sebelumnya menggunakan kain kapan, minimum Maria Magdalena melihat dia sebagai apa? Kalau dalam misalnya melihat pocong, karena pakai kain kapan. Tapi bagaimana Maria Magdalena melihat dia sebagai penjaga taman? Karena atributnya sebagai seperti penjaga taman. Kenapa dia menggunakan penjaga taman? Karena dia menyamar, takut mati, Pak. Karena dia dulu mati. Datang ke ruang perjamuan terakhir, ini daging, ini tulang, makan ikan goreng. Dia bukan spirit, bukan roh. Setelah dia nampakkan diri pada murid-muridnya, dia tidak pernah lagi ada di ruang umum. Gak ada. Ketika ke Emmaus, dia bersembunyi. Murid-murid tidak kenal dia kan? Loh, murid-muridku, domba-dombaku mengenal aku, mengenal saraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Pada saat itu mereka tidak melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyamar, takut dia, trauma. Hari Kamis malam Jumat dikejar-kejar oleh tentara orang Yahudi. Dia sudah siap siaga dengan jihadnya. Bahkan menyuruh untuk membeli pedang, menggadaikan jubahnya, bersiap untuk berjihad, mengatur strategi. Dari 11 murid itu 8 murid ditempatkan di depan, 3 murid masuk ke tengah. Simon Petrus, Yakobus anak Zebedeus. Terus siapa lagi? Satu lagi. Yohanes. Nah, dikasih Simon Petrus 1 menit. 1 menit lagi. Tapi ternyata strategi berubah. Yang datang tentara Romawi. Sudah, sarungkan. Siapa yang menyalurkan pedangnya, dia akan dibunuh. Kan begitu kan? Kata Yesus. Apa yang terjadi? Itu pergumulan, Pak. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehan Yesus, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Doa yang mana? Ya Bapa, lepaskanlah cawan ini dari hadapanku. Jika bukan kehendakku yang berlaku, biarlah kehendakmu yang berlaku. Al-Quran sama dengan Bible. Kenapa bapak-bapak Kristen kok berbeda dengan Bible? Ya. Baik, terima kasih. Saya duluan? Langsung ya, Pendeta Rahmat 10 menit. Baik, 10 menit, 10 menit. langsung saja. Yap. Penyaliban Yesus dalam Alkitab tidak ada indikasi bahwa Yesus digantikan oleh orang lain. Ini hanya diketahui oleh orang yang sudah membaca seluruh Alkitab. Saya tidak sembarangan mengatakan itu. Kalau sudah baca semua Alkitab, tidak ada narasi di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh atau teori substitusi, kemiripan. Tidak ada narasi Alkitab seperti itu. Sebaliknya, narasi Alkitab memberikan bukti-bukti bahwa yang disalibkan adalah Yesus sendiri. Berikut adalah beberapa bukti Alkitabiah yang menunjukkan keaslian penyaliban Yesus Kristus. Yang pertama, kesaksian mata yang mengenal Yesus. Semua muridnya itu mengenal Yesus. Jadi pada saat Yesus ditangkap, mereka itu berlarian semua. Nah, ketika mereka berlarian, pada saat Yesus diadili, masih ada yang terakhir ketemu dengan Yesus, keempat mata antara Petrus dengan Yesus. Lalu orang-orang yang menangkap itu, ini juga muridnya. Enggak, saya enggak kenal dia. Itu. Kemudian dikatakan di sini, di dalam Yohanes 19 ayat 25.
Maria ibu Yesus, seorang ibu tidak akan mungkin salah mengenali anaknya sendiri dalam jarak dekat. Jadi waktu Yesus ditancapkan di salib itu, Maria itu menangis di sekitar kayu salib itu. Sampai Yesus mengatakan, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Itu. Kemudian Yohanes, murid terkasih, ia berdiri tepat di samping Maria dan menyaksikan langsung saat-saat terakhir Yesus. Jadi udah ditemanin lama, masa dia ketika digantikan, wah bukan ini. Jadi bukan begitu ya. Kemudian para pemimpin Yahudi, mereka yang membenci Yesus memastikan bahwa orang yang mereka tangkap dan salibkan adalah musuh mereka yang sebenarnya. Tidak mungkin mereka salah tangkap. Kemudian bukti yang kedua, waktu di atas kayu salib. Ada dialog di atas kayu salib ya. Ada 3 orang yang disalibkan waktu itu. Satu di kirinya Yesus, satu di kanannya Yesus. Kata yang diucapkan selama disalib mencerminkan identitas, misi dan hubungannya dengan Bapa. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Di dalam Lukas 23 ayat 31. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau itu orang sembarangan yang disalibkan itu tak akan sanggup mengucapkan seperti itu kalau dia diserupakan. Kemudian janji kepada seorang penyamun yang di sebelah kanannya. Yesus berjanji kepada penyamun di sampingnya bahwa ia akan bersamanya di Firdaus hari ini. Hanya seorang yang berkuasa yang berasal dari surga yang sanggup mengatakan ini. Hari ini juga kita sudah berada di dalam Taman Firdaus. Itu buktinya bahwa dia bukan digantikan. Dia memang adalah Mesias yang sudah jauh sebelumnya, masih di masa Adam dia sudah dinubuatkan akan terjadi proses penyaliban ini. Kemudian hubungannya dengan Bapa, dia sebut begini. Yesus mengatakan, Eli Eli lama sabatani. Matius 27 ayat 46 yang artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, kalau manusia yang diserupakan, tak mungkin dia disetting untuk menyebutnya begitu. Terlalu jauh ya. Jadi memang dialah orang yang berasal dari surga dan datang ke bumi lahir sebagai manusia sehingga dia mengenal Bapanya. Lalu bukti yang ketiga. Tadi ada satu bukti kesaksian mata orang-orang yang mengenal Yesus. Tidak ada dalil bahwa keraguan kepada mereka yang disalib itu digantikan oleh orang lain. Dan di Alkitab itu tidak ada. Kemudian yang kedua tadi dialog di atas salib itu. Yang ketiga, bukti luka fisik setelah kebangkitan. Jadi memang kalau sepotong-sepotong kita potongin Alkitab itu bisa berbeda makna. Bukti yang paling kuat bahwa disalibkan, bahwa Yesus disalibkan, muncul setelah kebangkitannya. Setelah dia bangkit, menunjukkan bekas-bekas luka spesifik akibat penyaliban kepada murid-muridnya. Jadi murid yang lain itu ketika Yesus menampakkan diri langsung percaya mereka karena mereka mengenal. Tetapi Thomas jangan-jangan bukan dia ini, bisa aja mirip. Ini si Thomas ini orang kurang percaya, tapi bermakna sampai di zaman akhir ini. Lalu Yesus, Thomas, kalau kau tidak percaya, masukkan jarimu ke tangan saya. Lalu Thomas memasukkan jarinya. Benar, engkaulah dia yang pernah disalibkan itu. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 27, Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Yesus kemudian muncul dan menyuruhnya menaruh jarinya pada bekas paku di tangannya. Dan tangannya ke lambungnya yang ditusuk tombak. Kemudian tubuh yang sama, Yesus menegaskan bahwa ia bukanlah hantu, melainkan memiliki tubuh, daging, dan tulang yang sama setelah menderita. Itu tertulis di dalam Lukas 24 ayat 39. Kemudian ini yang paling ajaib. Bahwa Yesus ini tidak secara kebetulan dia lahir ke bumi. Memang sudah direncanakan sewaktu Lucifer jatuh ke dalam dosa. Di atasnya Adam ya. Umumnya agama yang ada di bumi ini mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam dosa. Tetapi Kristen mengetahui secara detail bagaimana iblis Lucifer jatuh ke dalam dosa. Karena itu detail di Alkitab dituliskan. Jadi pemenuhan nubuat perjanjian lama. Dikatakan di dalam perjanjian lama, walaupun Musa yang menuliskan ini, urutannya begini ya. Ada Adam, kemudian beberapa keturunan, Nuh,
beberapa keturunan sampai Abraham, beberapa keturunan sampai Musa. Jadi udah jauh Musa ini di bawah. Yang dituliskan Musa ini adalah peristiwa mulai dari Nuh sampai di zamannya. Itu yang dituliskan Musa. Nah, ini juga perlu diketahui saudara-saudara yang muslim, bahwa kalau di Al-Quran sejauh yang saya ketahui tidak ada bagaimana caranya menurunkan wahyu kepada seorang nabi. Tetapi kalau di Alkitab selalu ada kata tuliskanlah, tuliskanlah. Apa yang kamu lihat tuliskanlah. Ada berapa puluh kali itu, boleh nanti saya, di Alkitab itu ada tertulis bahwa Tuhan mengatakan tuliskanlah. Jadi tertulis. Ayatnya juga ada 53.000 ayat ya. Kalau Al-Quran berapa kira-kira? 6.666 ayat. Jadi jauh 6 kali lipat lebih banyak. Jadi di Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan berfirman mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau, ular itu ditunjuk, dengan perempuan ini. Karena ular itulah yang mempengaruhi Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi memang kalau kita baca ayat ini, mungkin Musa pun yang menulis ini tidak paham. Tidak paham ini apa arti ayat ini. Keturunanmu akan mematuk tumit kakinya dan keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Katanya kepada ular itu. Barulah setelah di akhir kita ketahui. Jadi boleh saya katakan ya, sejak kitab para nabi sampai di zaman Yesus, orang tidak mengerti apa maksud dari ayat ini. Barulah kita yang sekarang, setelah kita ketahui, oh ternyata ada keturunannya perempuan ini, si Hawa ini, yang lahir berasal dari surga tanpa sperma laki-laki. Itulah Yesus. Dia Al-Quran juga menjelaskan itu, Pak, bahwa Yesus itu dilahirkan, dikandung dari Roh Kudus, tidak hasil dari benih laki-laki. Walaupun si Maria itu punya tunangan yang bernama Yusuf. 2 menit lagi. Ya, jadi di dalam, nanti para pembaca pendengar boleh lihat ini ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 membuktikan bahwa ke depan akan lahir makhluk surga, lahir menjadi manusia. Lihat juga nanti di Wahyu 12 ayat 17. Ini ujung ke ujung ya. Kitab Kejadian sampai Wahyu 12 ayat 17. Itu berhubungan mengenai keturunan dari ular itu, yaitu iblis, dengan keturunan dari Maria, yaitu Yesus. Kemudian nabi yang seperti Musa. Kemudian keturunan Yehuda atau tongkat kerajaan. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Yehuda. Tongkat kerajaan ada padanya. Bintang dari Yakub. Ini saya singkat karena waktu. Ular tembaga di tiang yang ditinggikan oleh Musa. Kemudian kitab suci yang ajaib. Naskah masa depan. Maksudnya ini jauh sebelumnya di zaman Zakaria sudah dituliskan bagaimana lambung Yesus itu akan ditusuk. Di dalam Zakaria 12 ayat 10. Nanti cari di rumah Zakaria 12 ayat 10. Bahwa Zakaria sudah menuliskan bahwa Yesus yang akan disalibkan itu akan ditusuk lambungnya. Kemudian mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Penggenapannya ada di dalam Yohanes 19 ayat 34. Itu digenapi, memang benar-benar ditikam. Kemudian Mazmur 22 ayat 17. Dikatakan 1000 tahun sebelum Yesus, di masa ketika hukuman mati biasanya dilakukan dengan rajam batu atau penyaliban. Nubuat, mereka mendehem tangan dan kakiku. Dalam banyak terjemahan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Memang dipaku ya. Jadi sudah ada di dalam Mazmur 22 ayat 17 bahwa dia akan ditusuk. Karena waktu kurang, sebenarnya masih banyak. Nanti mungkin boleh diulang lagi. Terima kasih. Ya. Ada kan 10 menit lagi, Pak Peter silakan. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk kita semua. Ini diskusi yang hebat dan saya juga pernah ada pada diskusi lintas iman seperti ini. Saya mewakili akademisi
teologi sebagai seorang dosen, dan salah satu dari Malaysia, yaitu Malaysia Islamic International, dan saya pembicara dari Indonesia. Bapak Ibu, begini, sosok yang disebut Yesus yang tadi disebutkan oleh Kang Chan tadi itu, saya sebenarnya confess. Why? Because gini, Kang Chan itu membedakan antara orang Kristen dan Bible. Seharusnya dalam polemik teologisnya adalah bahwa orang Kristen yang betul Kristen itu mempercayai apa yang di Bible. Dan apa yang di Bible itulah yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi kalau di pembuka tadi oleh Kang Chan bahwa ada orang Kristen yang sepertinya begini dan Bible berkata begini, serasi dengan Al-Quran, saya pikir ini bukan pandangan Kristen. Saya memberikan 3 fakta. Yang pertama itu dari segi biblikal, yang kedua dari segi eksternal historis, dan yang ketiga dari arkeologi. Boleh ya? Yang pertama, ada 4 catatan bahwa Yesus itu mati. Dan 4 catatan ini memberikan gambaran berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Taurat. Atau bapak-bapak dari Muslim percaya Taurat kan? Karena 5 kitab Musa, Pentateuch itu juga ada pada Al-Quran. Itu begini, jika 2 saksi dalam satu perkara sah, Ingat pasal 13 ayat 1. Kalau 1 saksi itu tidak sah. Sehingga jika saya membuktikan dengan lebih dari 1 ayat, maka seharusnya ayat itu sah, valid. Oke. Yang pertama, Yesus mati di kayu salib. Ada banyak faktanya, Matius 27 ayat 35, Markus 15 ayat 24 sampai 37, Lukas 23 ayat 33 sampai 46, Yohanes 19 ayat 18 sampai 20. Jadi lebih dari 1 ayat memberikan indikasi bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Itu fakta pertama dari Alkitab. Yang kedua, Yesus mati sebagai korban pengganti. Substitution dalam pengertian begini. Bukan begini. Mama saya mau ditembak, lalu saya yang ganti. Itu tendensi teologinya tidak sama. Konsep substitution in teologi itu very different. Sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena konsep substitusi itu adalah konsep substitusi yang universal untuk pengampunan seluruh umat manusia. Termasuk Bapak, termasuk Mbak. Karena Kristus tidak mati cuma saya sebagai pendeta. Tapi Kristus juga mati bagi semua. Tetapi yang menerima karya keselamatan itu adalah yang percaya. Believe. Tetapi substitusi sacrifice-nya itu for all. Makanya dikatakan Yohanes 3:16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. The great love for the world. Untuk seluruh. Tidak untuk siapapun. Nah, ayatnya banyak sekali. Roma 5 ayat 6, 1 Korintus 15, 1 Korintus 5, dan seterusnya. Jadi lebih dari 1 ayat berarti valid. Dan ketiga, bukti ketiga. Yesus mati untuk menghapus dosa. Maksudnya begini. Tadi disinggung oleh teman saya. Bahwa begini. Hanya pada Bible saja yang kami percaya, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, yang adalah satu keutuhan. Bahwa penyebab manusia jatuh dalam dosa, maka harus ada penebusannya. Perjanjian lama berkali-kali. Dan pengorbanan itu sistemnya bagaimana? Allah sendiri harus memberikan contoh. Kejadian 3 ayat yang ke-22. Yaitu disebut dengan substitusi tadi. Atau dalam bahasa teologi disebut dengan proto-evangelium. Janji pertama setelah kejatuhan. Lalu Tuhan bilang begini. Keturunanmu yang sudah dibahas tadi. Artinya begini. Bahwa apa yang dibuat itu adalah untuk keselamatan umat manusia. Dan untuk apa? Penghapusan dosa. Dr. White, seorang penulis. Awi Tozer, seorang teolog berkata. Ada 500 janji tentang kematian kebangkitan Kristus. Kalau 1 janji saja bisa salah. Tadi saya lihat di flyer, oh Kancang ganteng banget ya. Ya sekarang tetap ganteng juga saya. Tetapi bisa menipu. Itu satu saja flyer. Mungkin Bapak juga lihat, oh ini Peter Otta begini modelnya ini. Ternyata dilihatnya saya begini, ya kan?
Itu satu janji. Alkitab tidak memberikan just one promise. No. Tapi 500 janji. Kalau 500 janji tentang satu pribadi bisa salah nggak? Nggak mungkin meleset. Tidak mungkin salah. Sekali lagi, jika 500 janji tentang pribadi yang sama, tidak mungkin salah. Itu. Yang keempat adalah Yesus mati dan dikubur. Dan itu jelas sekali. Dalam Alkitab, Markus 15, Matius 27, Lukas 23, Yohanes 19. Dan 4 Injil ini mencatat dengan narasi yang sama. Sekalipun itu perbedaan waktu. Matius menulis tahun 50-an, ya kan? Markus menulis tahun 60-an. Lukas tahun 60-an, 70-an. Yohanes apalagi mendekati Terakhir. akhir daripada abad pertama. Mereka bukan saling memberikan chatting yang copy paste loh. Enggak. Tetapi isinya sama dan pribadi yang ditujukan itu adalah Kristus yang mati di bukit. Lagi di Pulau Patmos ya. Ya. Yunani ya. Jadi bisa bayangkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru rujukannya cuma satu. Konsisten Dan itu menjelaskan. 500 janji ada pada satu pribadi. Nah kalau dari 500 janji bisa salah. Oh no, tidak mungkin salah. Contoh nih, tadi kami cari jalan ini. Oh jalannya ini. Saya bilang kalau daerah Kuitang, daerah Senen, daerah Keramat, saya lama tinggal di sini kerja. Saya bilang, oh pastikan di sini. Benar. Tetapi waktu kita lewat, kita pikirnya hotel. Baru turun tadi, oh ini kak, ya ini. Itu baru satu janji. Nah kalau 500 janji tidak mungkin. Itu fakta kematian. Fakta kebangkitan Kristus itu adalah bahwa Yesus bangkit pada hari kematian, pada hari ketiga. Jadi kalau tadi digambarkan Yunus, itu memang sudah polemik yang saya sering dengar dari orang Kristen, bahkan non-Kristen juga sudah banyak dengar di YouTube dan di media sosial. Yunus itu adalah memberikan sebuah tipologi. Ini dulu, bukan memberikan sebuah fakta. Ini tipologi, sebagaimana 3 hari. Jadi kata tiganya itulah yang diambil. Hemera, harinya itu yang diambil, bukan insidennya. Karena Yunus masuk ke dalam perut ikan, Yesus bukan dalam perut ikan. Jadi tipologi itu yang disamakan. Disamakan dalam hari. Hemera dalam bahasa Yunaninya itu. Itu fakta kebangkitan. Fakta. Ya, waduh. Silakan. Boleh ditambahin sedikit ya? Oke. Maksudnya saya ingetin aja. Yesus bangkit secara fisik. Jadi kalau tadi bilang Yesus tidak bangkit secara fisik, bilang diserupain, saya bilang begini, Bang Chan, jujur. Kalau sudah tahu dari awal Yesus diserupakan, lebih baik dari awal pada waktu ditangkap, langsung diserupain aja. Ngapain harus sampai dicambuk 40+1 dalam sistem Yahudi? Ngapain sampai dia harus dipaku dulu? Ya dari awal saja, lebih gampang sebenarnya. Ini, apakah ini main-mainan sejarah keselamatan main-mainan? Ini nyawa loh. Dan yang harus diperhatikan, semua yang dengar harus diperhatikan. Bahwa begini, karena yang jatuh itu adalah manusia, maka domba dan binatang tidak bisa menembusnya. Perjanjian lama berkali-kali sistem korban itu dibuat, tapi tidak bisa. Termasuk yang kita sama paham itu dari kita persoalan anaknya Abraham. Tidak tidak sampai disalibkan, digantikan dengan domba. Dalam perspektif teologi kami, orang Kristen, saya bicara atas Kristen, bahwa seandainya pun Ishak jadi dikorbankan dalam versi Kristen ya, tetap manusia tidak bisa diselamatkan dengan korban Ishak. Kenapa? Karena Ibrani pasal 11 ayat yang ke-18. Sekalipun dia mati, Allah akan membangkitkan. Dan itu adalah prototipe. Dan itu adalah suatu pewahyuan ke depan menggambarkan pada Kristus. Yang ketiga, Yesus bangkit sebagai bukti kemenangan atas kematian. Paulus dalam 1 Korintus 15 bilang begini, hei maut, di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana kesengatmu? Upah dosa adalah maut. Jadi gini, karena yang mati itu manusia, maka tidak mungkin hewan. Jadi kalau, mohon maaf, mau kasih korban domba apapun, tidak bisa menembus dosa. Ini kekristenan dalam hakikatnya begitu. Termasuk saya mati pun tidak bisa menggantikan anak saya, istri saya, siapapun yang saya cintai, tidak mungkin. Karena sama-sama manusia berdosa. Tapi pribadi yang tidak berdosa itulah, yaitu Allah menjadi manusia. Ego neto
tuhumin. Sarke tuhumin. Menjadi daging itulah. Kenapa? Karena his love. His great love for the world. Kalau bukan kasih, tidak mungkin ada kematian. Fakta keempat. Ini terakhir, Pak. Belum. Oh, udah lebih 1 menit. Ya. Fakta di luar Alkitab ya. Oke. Sejarah. Ya. Seorang sejarawan Roma bernama Tacitus berkata begini. Dalam karyanya Annales, Tacitus bilang begini. Yesus dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ada lagi Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Ini orang Yahudi yang akhirnya percaya dan menjadi Kristen. Dia bilang ini. Dalam karya Antithesis of the Jews, dia bilang begini. Menyebut bahwa Yesus termasuk dalam penyaliban dan kebangkitan. Dan dia saksinya. Dia orang Yahudi loh, dia saksinya. Ada lagi disebut dengan Suetonius, sejarawan Roma. Ini orang Roma sendiri. Berkata bahwa orang-orang Kristen mengikuti sebuah sekte. Dalam pengertian sekte karena saat itu Kristen belum resmi ya. Kristen itu baru di Kisah Rasul 11 ayat 26. Nasrani sebelumnya. Ya. Nah, Nasrani pun bukan Kristen. Iya. Bapak Ibu menyebut saya Nasrani, saya bilang no, saya Kristen. Sebelum Karena Nasrani itu Kristus sudah ada sekte Nasrani. dari Nazaret. Itu ada Kisah Rasul pasal 24 ayat yang kelima. Tidak sama, Nasrani dan Kristen tidak sama. Harus saya luruskan. Suetonius berkata bahwa pernah terjadi penjaliban dan kebangkitan. Juga Pliny, gubernur Romawi, pernah menulis surat kepada gubernur Romawi bahwa ada seorang pribadi namanya Yesus pernah disalibkan dan bangkit. Bukti eksternalnya ada. Bahkan secara arkeologi saya kasih 2 bukti. Mohon 2 menit. Yaitu ada namanya kubur Yohanan. Dan kubur itu, di dalam kubur itu ditemukan kubur yang menunjukkan bahwa Kristus pernah ada di situ. Ada lagi yang disebut dengan inskripsi Pilatus, mencatat bahwa ada kubur yang dimeteraikan bahwa pernah yang namanya Kristus mati di sini dan bangkit. Ini bukti arkeologis, bukti Alkitab, bukti eksternal, Nubuatan. dan bukti dari arkeologis genap bahwa memang betul pribadi yang sama. Sehingga saya harus berkata, tidak mungkin kami salah percaya. Jadi kalau tadi dikatakan Kristen dan Bible, ya saya percaya itu mungkin bukan Kristen. Karena Kristen pasti mengikuti Bible. Karena saya Kristen yang mengikuti Bible. Selesai? Ya. Kita terima kasih. Waduh. Jadi teman-teman semua yang menyaksikan debat ini, kita sudah mendengarkan narasi dari narasi dari Cha, dari Bang Dio mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tidak disalib dan tidak bangkit. Kemudian dari Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus itu mati, disalib dan bangkit. Bukan begitu Pak Pendeta? Karena ada 500 bukti. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya Kang Chan ya. Karena langsung bertanya. Kang Chan bisa tanya ke Pak Rahmat TikTok langsung Sambil ya. minum nih madu. Ya, sambil dinikmati. Oh ya, Madunya ini keren. dari Maudi Madu. Terima kasih sponsor Wah. kita malam ini. Minum Beda dulu, rasanya. rasa. Saya kaget tadi kok lain begini. Iya. Rupanya ada madunya. Terima kasih Julius. Oke. Baik ya. Langsung aja ya Pak Kang Chan atau Bang Dio langsung saya kasih 5 menit pertama TikTok. Jadi bolak-balik 5 menit tapi langsung. Saya kasih 5 kali. Oke. Silakan. Panjang banyak yang disampaikan oleh Pak Rahmat, tapi tidak ada yang menyentuh kecuali 1-2 saja dengan topik kita. Pak Rahmat mengatakan tidak ada, kalau konfigurasinya ada pengganti substitusi, tidak ada disebutkan dalam Bible. Jangan bilang tidak ada Pak. Bilang belum, mungkin Bapak belum tahu. Sudah baca semua. Sekarang saya kasih tahu. Sudah baca semua saya. Coba buka Markus 14:50. Seru nih. Buka sendiri Pak, karena Bapak yang bernarasi. Saya tahu itu salah baca nanti saya tahu. Markus 14 nomor 50. Ketika di Taman Getsemani, 50, 51, 52. Semua murid melarikan diri. Di Taman Getsemani itu hanya ada Yesus, 11 murid, terus Yudas bersama tentara Romawi dan tua-tua dari ahli Taurat. Hanya itu. Tak ada tukang martabak, betul nggak Pak? Belum ada martabak. Nggak ada kan? Belum ada. Hanya ada Yesus. Kebab yang Betul. ada. Markus 14:50. Semua murid melarikan diri. Ini atau ke saya? Dua-duanya saja. Oh, oke, silakan. Dua-duanya saja. Silakan. Semua murid melarikan diri. Karena Pak Rahmat tadi bilang tidak tahu. Iya. Tidak ada. Ternyata ada. Saya tunjukkan adanya. Mereka melarikan diri. Semua murid. Karena mereka lihat Yesus sudah. Semua murid. Iya. Berapa murid? Semua. Semua. Karena Yesus, sebentar dulu.
Mereka sudah tahu Yesus ditangkap. Belum. Sebentar. Ini menarik. Semua murid. Ya, santai. Kita harus tahan. Semua- Ada waktunya. Semua murid melarikan diri. Hanya tinggal Yesus, betul tidak? Iya. Tinggal Yesus. Yesus, Yudas dan tentara Romawi, betul tidak? Markus 14 nomor 52. Di sana ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan. Iya. Betul, Pak? Bapak tahu siapa itu? Jangan saya tanya saya, Pak. Tanya Bible. Oke. Kan Bapak kata Bapak Kristen sama dengan Bible. Iya. Kita tanya Bible. Betul. Kita tanya Kristen. Saya akan jawab. Oke. Ya, silakan. Ada seorang murid yang menggunakan kelainan. Oke. Meninggalkan dia, mengikuti dia, lalu menanggalkan kainnya Iya. dan lari dengan telanjang. Betul. Tentara Romawi mau menangkap dia. Betul. Oke. Iya. Coba saya tanya ke Kristen. Kristen sama nggak dengan Bible? Menurut Kristen siapa menggunakan pemuda menggunakan kain lenan itu? Tidak pernah aku dengar. Udah cukup? Boleh. Di mana itu, Ayah? Ya, Nggak apa-apa. ada. Gini, Pak. Silakan. Dalam kelompoknya Yesus, ini yang harus diperhatikan dulu. Ini mungkin juga edukasi ya, edukasi teologi Kristen ya. Tidak apa-apa, kita saling berbagi Bible ya? Bible Oke. ya? Iya, betul. Oke. Siapa? Di dalam edukasi kekristenan begini, Pak. Yesus itu punya rasul, memilih 12 rasul dan punya murid dan punya tua-tua atau murid itu. Jadi kata murid di situ merujuk kepada para rasul dan para orang yang mengikut, Pak. Itu harus dijelasin dulu. Nah, kalau dia pakai kata metetes, murid, ya kan, itu merujuk kepada keseluruhan. Contoh, dalam Lukas pasal 10. Itu yang diutus itu para murid. Tapi bukan apostolos, Pak. Jadi konsep Bapak itu kepada apostolos. Semua murid. Iya. Tapi Murid. bukan Ada berapa apostolos. murid Yesus? Ada 70, Pak. Yang di sana di Taman Getsemani? Ada 70, Pak. Yang di Taman Getsemani? Sebentar. Harus dibedakan, Bapak bedakan dulu antara apostolos dan matetes dulu, Pak. Sebentar dulu. Ya. Yang ketika di ruang perjamuan terakhir ada berapa orang? Ya, 12. 11 12 dong. dengan Yudas. Yudas kan belum keluar. dong. Iya, Yudas kan keluar. belum. Betul. 12 dengan Yudas. Yudas pergi. Betul. Oke, tinggal berapa? Sebentar ini. Dari mana Bapak tahu bahwa cuma ada 11 atau 12? Tertulis. Dan ditertulis itu. Oh, enggak ada penyebutan number, Pak. Bapak tahu ilustrasi Last Supper? Tahu, Oke, tahu. ada berapa orang situ? Bahkan saya sering ke sana, Pak. Ada berapa orang situ? Ya, yang mana dulu, rasul atau murid? Yang ada di tadi Enggak, ruang perjamuan terakhir. Sama tanya dulu, rasul atau murid dulu, Pak? Yang ada di ruang perjamuan terakhir. Iya, saya tanya balik, Murid, Bapak. murid. Murid. Kalau murid berarti lebih dari 12. Karena Ada yang datanya, Pak Peter, dari Bible. Tadi Kang Chan Iya. sudah Ya udah. apostolos Sekarang dan begini. metetes itu beda, Pak. Harus dibedakan. Student, ya kan? Student itu murid biasa. Ya Kalau kan? apostol pasti murid nggak? Ya, Apostol pasti murid tidak? apostolos itu rasul, Pak. Pasti murid tidak? Belum tentu. Tapi dia itu rasul. Itu beda, Pak. Kalau dia bukan murid, dia rasul. Jadi- Belajar dari mana? Siapanya? Kalau dia rasul, apostol dari Yesus, kalau dia bukan murid, dia belajar dari mana? Begini ini. Ini konsepnya dijelasin dulu, Pak. Ini Bapak ada keliru nih. Yesus itu memilih 12 apostolos. Tetapi yang mengikuti Yesus murid itu ada banyak. Nah, maksud Bapak yang mana dulu? Yang ada di Taman Getsemani. Nah, yang apostolos atau matetes? Kalau yang murid. Nah, ini kekeliruan. Nah, sekarang kekeliruan. baik. Sekarang saya tanya, apakah ada sisa murid di sana? Ada dong, kan Mana ikut. Mereka ikut. Beri datanya. Mereka ikut. Datanya mana? Loh, kan dibilang murid di situ. Markus 14:50. Betul. Ah. Betul. Itu murid. Nah, Betul. jadi Yesus dibopong kemana? Dengan Yesus bersama tidak siapa? dibopong. Kalimatannya salah. Oke, Yesus ditangkap. datang. Ya, ditangkap. betul. Oke. Yesus ditangkap bersama dengan murid. Betul. Dengan murid. Betul. Berikan Ada datanya. apostolos enggak? Di mana datanya, Pak? Sebentar, saya luruskan dulu. Bapak ngerti nggak apostolos Tidak sama ada, tetes Pak. dulu? Tidak. Oh, Ya, nggak bisa. sebentar dulu. Nggak bisa, Pak. Sebentar dulu. Kalau Bapak tidak mengerti ini yang tidak bisa clear, Pak. Baik, yang saya maksud itu Tidak bisa clear. Yang saya maksud dengan murid itu adalah yang 12 murid, yang 11 Itu apostolos. dengan Itu Oke. apostolos. Itu Berarti- dulu. Oke. Clear yang dulu. 11 murid. Clear. Yang 11 murid. Bukan, rasul. Rasul dulu. Sekarang di Taman Getsemani, Ada rasul dan ada murid. di mana ada rasul dan murid? Karena memang menggunakan kata murid di situ. Enggak, di Taman Getsemani di mana ada rasul ada murid? Gini, Markus 14. kalau rasulnya pasti mengikuti dia. Sebentar, Pak Pendeta. Saya tadi menangkap bahwa Rasul itu belum tentu murid Yesus. Tadi Bapak mengatakan seperti itu. Karena rasul itu adalah pemilihan khusus untuk mereka. Yang milih, maksudnya gini, berarti Rasul tidak berarti dia seorang murid Yesus seperti itu. Iya. Di mana ada Silakan, apostol ada murid? lanjut.
Markus Iya di 14. Yunani, iya di Yunani Pak. Baca cepat. Bapak yang baca dong, jangan saya. Enggak, di mana di situ ada apostol, ada murid. Ini bahasa Indonesia Pak. Iya, ada apa? Murid. Ini bahasa Indonesia. Ya, Lihat sekarang tuh bahasa Yunaninya. ya udah, di bahasa ini apa? Lihat dong Pak. Ya apa? di Dan situ? Bapak nanya saya. Enggak, Bapak yang ngajukan argumen loh. Nah gini, Siapa yang ngajukan argumen, dia yang mendalilkan, betul? sebentar begini, supaya clear ya, supaya clear ya. Sebentar. Siapa yang mengajukan argumen, dia harus mendalilkan, betul? Betul. Tidak? Nah, Bapak mengklaim di situ ada apostol, ada murid. Ya, Nah, sekarang mana dalilnya? gini, supaya jelas dulu. Kalau yang disebut dengan murid itu berarti belum tentu, ya kan? Atau sorry, yang disebut apostel itu adalah yang dipilih yang Dalilnya. disebut rasul. Dalilnya mana? Oh di Alkitab banyak. 14. Enggak, Markus sebentar, 14. terlalu Izin banyak, saya Pak. potong. Terlalu banyak. Jadi begini. Waktunya nggak cukup. Gini, Pak Ini Pendeta. Markus 14, saya sudah siapkan pasalnya. Siap. Silakan Dalilnya baca. mana? Silakan baca Izin- Pak. izin, Bapak Pak baca. Pendeta. Nggak ada, cuma murid. Sebentar, Tuan Betul. Kang Chan, Ya, Pak Pendeta jadi silakan. izin. Beliau. Jadi Kang Chan mengajukan pertanyaan berdasarkan data. Betul. Jadi ketika Pak Pendeta ingin membantah data itu, harusnya kan by data juga. Betul. Jadi bukan berdasarkan asumsi atau penafsiran Pak Pendeta. Betul. Nah, sekarang kami minta data